teman-teman, kali ini tim Rashfata dari Pala Unpad mau mengajak kalian berpetualang ke salah satu surga tersembunyi di Banten, yaitu Desa Haryang di Lebak. Perjalanan ini bakal seru banget karena kita akan menjelajahi kawasan kars yang menakjubkan di sini. Perjalanan menuju Desa Haryang ini memberikan pemandangan yang sangat indah. Perjalanan yang cukup panjang terbayarkan oleh pemandangan yang indah. Sesampainya di Desa Haryang, kita langsung disambut oleh keindahan alam yang luar biasa. Di sini kita bisa menemukan banyak gua kars dengan formasi batuan yang keren banget. Ada stalaktit dan stalagmit yang bentuknya sangat unik, seolah-olah kita lagi masuk ke dunia lain. Selain gua, di sini juga ada sungai bawah tanah dan mata air yang sangat jernih. Airnya segar dan dingin, cocok untuk melepas penat setelah perjalanan yang jauh. Kita juga sempat berbincang dengan warga lokal yang ternyata sangat menjaga kelestarian kawasan kars ini. Mereka tahu betul betapa pentingnya menjaga alam untuk keberlangsungan hidup mereka. Selain keindahan alamnya, Desa Haryang juga punya masyarakat yang ramah dan bersahaja. Mereka hidup dengan cara yang sederhana, mengandalkan hasil bumi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita juga sempat mencicipi kuliner khas di sini. Rasanya enak dan otentik banget. Pokoknya pengalaman di Desa Haryang ini benar-benar bikin kita merasa dekat alam dan masyarakatnya. Interaksi dengan anak-anak Desa Haryang membuat kita teringat akan masa kecil yang indah. Mereka sangat riang dan juga sangat ramah. Di dalamnya itu ada tempat beristirahat, ada lorong-lorong, ke kanan tinggi, di atas juga bagus. Yang ke ladang, yang ke sawah, ada juga tukang kuli ikul, terus ngambil kayu, apa namanya, balkan yang dibawa ke material itu. Oh iya. Setuju. Misalnya kalau ini kan lumayan ada, mungkin kalau ada wisata mungkin penghasilan masyarakat mungkin ada. Ada juga kemarin cuma itu mahasiswa lagi ya. Ada cuma pemetaan luar ruang itu. Ada cuma amanat. Gitu. Kayak gimana? Jadi jangan dirusak aja gitu. Harus diurus gitu. Harus pada ngurus. Kata orang tua ada perjuangan orang tua itu pasti dari sebagian orang tua sama pemerintah setempat katanya yang ngurus sama orang Madu juga. Tapi itu kawasan udah Madu juga. Iya. Ya pastinya lingkungan. Jadi ada perubahan sedikit gitu kan, tergiur intinya tergiur kalau nggak ada wisata gitu. Jadi intinya robah aja, ada perubahan gitu. Cuma tadi doang ya, jadi keputusannya orang tua sama pemerintah. Kalau udah disetujui sama orang tua di lingkungan Sobang ini, sama masyarakat pasti. Jadi kekhawatirannya banyak. Soalnya apa ya? Kalau itu udah jadi wisata, udah rame kan, nggak ada
penjaga-penjaga, kekhawatirannya kejelekan aja gitu. Takutnya gitu kan. Harapannya gimana ya? Tapi harus kerjasama gitu. Dari pemerintah, dari aparat setempat gitu kan. Kami terbangun dengan sinar matahari yang menembus melalui jendela seakan memberi semangat untuk melakukan eksplorasi. Tim melakukan eksplorasi dan pemetaan pertama di Gua Sangyang, salah satu gua paling terkenal di daerah ini. Perjalanan menuju gua dimulai dari kantor desa Haryang dengan jarak tempuh sekitar 3 km. Sebelum memulai proses pemetaan, pointer dan leader terlebih dahulu melakukan kalibrasi. Langkah ini sangat penting untuk memastikan akurasi data yang akan dikumpulkan selama pemetaan. Sampainya di dalam gua, keindahan alam segera menyambut. Gua Sangyang memiliki banyak percabangan yang menantang untuk dijelajahi. Tak hanya itu, berbagai jenis ornamen yang menakjubkan menghiasi dinding-dinding gua, menciptakan panorama yang luar biasa. Di bagian dalam, terdapat sebuah chamber besar yang sangat indah. Chamber ini memiliki 2 lubang besar di langit-langitnya, memungkinkan cahaya matahari masuk dan menerangi bagian dalam gua secara alami. Pemandangan ini semakin menambah pesona Gua Sangyang sebagai destinasi eksplorasi yang menakjubkan. Gua Kiara kecil bersebelahan dengan Gua Kiara besar. Meskipun tidak terlalu panjang, gua ini menyimpan keunikan tersendiri. Di dalamnya, tanah berlumpur menjadi bukti adanya aliran air yang cukup besar di masa lalu. Struktur gua ini memperlihatkan jejak alam yang terus berubah seiring waktu. Salah satu daya tarik utama gua ini adalah sebuah spot dengan ornamen gordin yang sangat indah. Perjalanan menuju mulut gua ini bukanlah hal yang mudah. Aksesnya sangat curam. Kami harus melewati jurang dengan bantuan tali yang dibuat sendiri, mengharuskan kami ekstra hati-hati saat melangkah. Setiap pijakan harus diperhitungkan dengan baik agar tetap aman. Namun, semua usaha terbayar begitu kami masuk ke dalam gua. Keindahannya tak kalah dengan Gua Sangyang. Ornamen-ornamen alami yang terbentuk selama ribuan tahun menghiasi dinding gua, menciptakan panorama bawah tanah yang menakjubkan. Di bagian dalam, terdapat sebuah chamber besar yang luas. Tak hanya itu, gua ini juga memiliki beberapa cabang cukup lebar, sementara yang lain begitu kecil dan sempit sehingga kami harus merayap untuk bisa melewatinya. Perjalanan menuju gua ini dimulai dengan medan yang cukup menantang. Akses masuknya lumayan curam dan menurun. Di dalam gua, kami menemukan percabangan dengan lubang kecil. Tidak semua orang bisa melewatinya, hanya mereka yang bertubuh kecil yang dapat masuk dan menjelajahi bagian gua yang lebih dalam. Hal ini membuat eksplorasi semakin menarik sekaligus menantang. Di sepanjang jalan, keindahan gua ini semakin terlihat. Stalagmit-stalagmit menjulang dengan bentuk yang begitu indah, terbentuk dari tetesan air selama ribuan tahun. Namun, perjalanan kami belum selesai. Eksplorasi dan pemetaan akan terus berlanjut hingga kami mencapai target, yaitu memetakan gua ini hingga sepanjang 1 km.
masuk ke Gua Picung, kami harus melewati jalur batuan yang menurun dan cukup licin, sehingga harus ekstra hati-hati. Begitu masuk, langsung terlihat sebuah chamber yang sangat besar. Di bawahnya, terdapat bongkahan batu atau boulder raksasa yang menambah kesan megah dan menantang di awal eksplorasi ini. Kami menyebutnya dengan Gua Batman karena gua ini menyerupai layaknya markas Batman dan di dalamnya terdapat banyak sekali kelelawar. Gua ini tidak terlalu panjang, namun tetap menyimpan daya tarik tersendiri. Bentuknya menyerupai lorong panjang tanpa percabangan, sehingga jalurnya cukup jelas dan langsung menuju ke dalam. Dengan dinding batu yang menjulang di kiri dan kanan, sensasi berjalan di dalamnya terasa unik seperti berada di dalam sebuah koridor alami yang terbentuk selama ribuan tahun. Perjalanan tim Rashfata ke desa Haryang ini memberikan banyak pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan menghargai kehidupan masyarakat lokal. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman untuk ikut menjaga alam Indonesia yang kaya ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kelestarian alam saat berwisata ya. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.